Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farahim dari Administrasi Kesehatan Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik tentang pencegahan penyakit menular dan tidak menular sebagai tugas di topik ketujuh mata kuliah Dasar Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Pencegahan penyakit adalah tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya penyakit untuk mencegah, menunda, mengurangi, atau mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan melibatkan penerapan intervensi yang terbukti efektif berdasarkan data dan penelitian epidemiologi. Tindakan penyakit dibagi menjadi 3 sesuai dengan perjalanan penyakit. Yang pertama adalah pencegahan primer. Tahap pencegahan primer diterapkan dalam fase prepatogenesis, di mana penyakit belum terjadi atau belum dimulai. Faktor terjadinya penyakit yaitu agent, host, dan environment membentuk konsep segitiga epidemiologi yang berinteraksi satu dan lainnya, dan ancaman potensial terjadinya stimulus yang memicu mulainya proses penyakit dan masuk ke fase patogenesis. Tahap pencegahan primer terbagi menjadi 2 subtahap, yaitu tahap health promotion atau pembinaan kesehatan dan juga tahap specific protection atau perlindungan khusus. Tujuan health promotion atau pembinaan kesehatan yaitu membina atau memajukan kesehatan dan kesejahteraan hidup individu atau kelompok masyarakat. Upaya ini bertujuan meningkatkan daya tahan fisik, mental, dan sosial dan menjauhkan dari stimulus yang memicu penyakit. Upaya tersebut dicapai melalui pendidikan atau penyuluhan kesehatan, kegiatan bersama, organisasi berencana, dan kegiatan santai. Sedangkan dalam tahap specific protection memiliki tujuan yaitu pencegahan yang ditujukan untuk jenis penyakit atau masalah kesehatan tertentu dengan sasaran utamanya yaitu individu atau kelompok masyarakat yang beresiko tinggi terhadap suatu penyakit tertentu. Tindakan pencegahan kedua yaitu pencegahan sekunder, di mana dilakukan setelah penyakit memasuki fase patogenesis, namun masih dalam tahap awal atau dalam masa inkubasi dan mulai terjadi perubahan anatomis dan fisikalia, tapi belum menimbulkan keluhan-keluhan atau gejala atau tanda-tanda yang secara klinis dapat diamati oleh dokter atau penderita, atau bisa juga disebut dalam fase subklinis yang masih berada di bawah clinical horizon. Upaya dalam tahap ini berbentuk diagnosis dini dan pengobatan langsung atau early diagnosis and prompt treatment. Tujuan pencegahan sekunder yaitu pertama, mencegah tersebarnya penyakit terutama pada penyakit menular. Yang kedua, mengobati dan menghentikan penyakit menjadi lebih berat atau disability dan agar tidak timbul komplikasi atau cacat berubah menjadi menahun. Yang ketiga, membatasi atau menghentikan perjalanan atau proses penyakit dalam fase dini. Dalam epidemiologi dan program pemberantasan penyakit menular di masyarakat, upaya yang dilakukan adalah pertama, upaya penemuan kasus, yang kedua screening, yang ketiga pemeriksaan khusus dan berkala atau periodic selective examination, terutama tertuju kepada kelompok tertentu yang memiliki risiko lebih tinggi atau selective high risk group. Tindakan pencegahan penyakit yang ketiga adalah pencegahan tersier atau tertiary prevention, di mana dalam tahap ini penyakit sudah masuk dalam fase patogenesis, yaitu penyakitnya sudah nyata dan mungkin sudah lanjut atau advanced disease, atau sebaliknya yaitu proses penyakit dari host justru terbalik ke fase penyembuhan atau reconvalescence dan memasuki tahap pemulihan atau rehabilitation. Tahap disability limitation yaitu tindakan pencegahan karena penyakit sudah nyata dan mungkin sudah dalam tahap lanjut. Kemudian ada tahap rehabilitasi di mana tindakan pencegahan tahap akhir yang dimulai setelah pasien mengatasi fase disability. Pencegahan penyakit menurut Level and Clark ada 5 tingkatan, yaitu yang pertama peningkatan kesehatan atau health promotion, yang kedua perlindungan umum dan khusus terhadap penyakit atau general and specific protection, yang ketiga menegakkan diagnosa dini dan pengobatan yang cepat dan tepat atau early diagnosis and prompt treatment, yang keempat ada pembatasan kecacatan atau disability limitation, ada yang kelima penyembuhan kesehatan atau rehabilitation. Dalam upaya pencegahan primer terdapat 2 upaya, yaitu upaya peningkatan kesehatan dan perlindungan umum dan khusus. Saat ini kita sudah berada di topik tentang definisi penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang satu ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui perantara atau penghubung. Hal ini ditandai dengan adanya agent atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah serta menyerang host atau inang atau penderita. Penyebabnya bisa berasal dari agen biologi atau seperti virus, bakteria, atau parasit, dan bukan disebabkan oleh faktor fisik seperti luka bakar atau kimia seperti keracunan. Faktor yang memegang peranan penting dalam perjalanan penyakit menular yang pertama adalah faktor penyebab atau agent, yaitu organisme atau penyebab penyakit. Yang kedua, sumber penularan, yaitu reservoir maupun research. Yang ketiga ada cara penularan khusus melalui mode of transmission. Unsur penyebab penyakit menular dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yakni 1. Kelompok arthropoda atau yang berasal dari serangga seperti scabies, pediculosis, dan lain-lain. Yang kedua ada kelompok yang berasal dari cacing atau helminth, baik cacing darah maupun cacing perut. Yang ketiga ada kelompok protozoa seperti plasmodium, amuba, dan lain-lain. Yang keempat fungus atau jamur, baik uni maupun multiseluler. Yang kelima bakteri termasuk Spirochaeta maupun Rickettsia. Yang keenam ada virus sebagai kelompok penyebab yang paling sederhana. Seperti yang kita dapat lihat dalam proses penularan penyakit, terdapat 4 jenis sumber penularan. Yang pertama penderita, kedua pembawa kuman, ketiga binatang sakit, keempat tumbuhan atau benda. Dan dalam cara penularannya juga terdapat 4 jenis, yaitu kontak langsung, melalui udara, melalui makanan atau minuman, melalui vektor.
Dalam tabel keadaan penjamu terdapat 4 jenis, yaitu keadaan umum, kekebalan, status gizi, dan keturunan. Sedangkan cara keluar dari sumber dan cara masuk ke penjamu melalui 1. Mukasa atau kulit, kedua saluran pencemaran, ketiga saluran pernafasan, keempat saluran ura genitalia, kelima gigitan, suntikan atau luka, dan keenam plasenta. Terdapat 4 jenis interaksi penyebab dengan penjamu. Yang pertama infektivitas, yaitu kemampuan atau unsur penyebab atau agent untuk masuk dan berkembang biak serta menghasilkan infeksi dalam tubuh penjamu. Yang kedua patogenesis, di mana kemampuan untuk menghasilkan penyakit dengan gejala klinis yang jelas. Yang ketiga virulensi, atau nilai proporsi penderita dengan gejala klinis yang berat terhadap seluruh penderita dengan gejala klinis jelas. Dalam hal ini CFR dapat pula merupakan ukuran sebuah virulensi. Yang keempat imunogenisitas, yaitu suatu kemampuan menghasilkan kekebalan atau imunitas. Dalam mekanisme patogenesis, efek patogen yang dihasilkan oleh unsur penyebab penyakit menular atau infeksi dapat terjadi karena berbagai mekanisme tertentu, di antara lain yaitu ada invasi jaringan secara langsung, yang kedua produksi toksin, ketiga rangsangan imunologis atau reaksi alergi yang disebabkan kerusakan pada tubuh penjamu, yang keempat infeksi yang menetap atau infeksi laten, yang kelima merangsang kerentanan penjamu terhadap obat dalam menetralisasi toksisitas. Yang keenam, ketidakmampuan membentuk daya tangkal atau imunosuppression. Sumber penularan atau reservoir adalah organisme hidup atau barang mati, misalnya tanah ataupun air, di mana unsur penyebab hidup secara normal dan berkembang biak sampai siap untuk menularkan ke penjamu yang potensial. Komponen reservoir merupakan pusat penyakit menular karena reservoir adalah komponen utama di mana unsur penyebab meneruskan dan mempertahankan hidupnya dan juga sekaligus sebagai pusat atau sumber penularan dalam suatu lingkaran penularan. Peran manusia sebagai reservoir, di mana penyakit ini umumnya berpindah dari manusia ke manusia lain dan hanya dapat menimbulkan penyakit pada manusia saja. Kebanyakan penyakit kelompok ini dijumpai pada penyakit saluran pernafasan oleh virus maupun bakteri, misalnya TBC, lepra, influenza, dan lain-lain. Perjalanan penyakit pada penjamu, bentuk pembawa kuman atau carrier dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama healthy carrier atau inapparent. Mereka yang dalam sejarahnya tidak pernah menampakkan menderita penyakit tersebut secara klinis, akan tetapi mengandung unsur penyebab yang dapat menular kepada orang lain. Yang kedua incubatory carrier atau masa tunas, di mana mereka yang masih dalam masa tunas tetapi telah mempunyai potensi untuk menularkan penyakit. Yang ketiga ada convalescent carrier atau baru sembuh klinis, di mana mereka yang baru sembuh dari penyakit menular tertentu tetapi masih merupakan sumber penularan penyakit tersebut untuk masa tertentu. Yang keempat ada chronic carrier atau menahun, di mana mereka adalah merupakan sumber penularan yang cukup lama. Manusia dalam kedudukannya sebagai reservoir penyakit menular dibagi dalam 3 kategori utama. Yang pertama ada reservoir yang umumnya selalu muncul sebagai penderita, umpamanya pada penyakit cacar, campak maupun TBC. Yang kedua ada reservoir yang dapat sebagai penderita maupun sebagai carrier. Yang ketiga reservoir yang umumnya selalu bersifat penderita akan tetapi dapat menularkan langsung penyakitnya ke penjamu potensial lainnya, tetapi harus melalui perantara hidup. Reservoir yang berasal dari binatang atau benda lain. Selain dari manusia sebagai reservoir, penyakit menular yang mengenai manusia bisa berasal dari binatang, terutama yang termasuk dalam kelompok penyakit zoonosis. Beberapa penyakit zoonosis utama dan reservoir utamanya bisa kita lihat dalam tabel sebagai berikut. Seperti yang kita dapat lihat dalam tabel penyakit zoonosis dan utama reservoirnya, terdapat pes atau plague, typhus, croup, murin, dan leptospirosis penyebabnya adalah tikus. Sedangkan seperti rabies dan hidatosis itu disebabkan dari anjing. Seperti itu. Berdasarkan cara penularan penyakit, terdapat 3 aspek sifat utama penularan penyakit dari orang ke orang. Di antaranya, yang pertama adalah waktu generasi atau generation time, yang kedua kekebalan kelompok atau herd immunity, sedangkan yang ketiga ada angka serangan atau attack rate. Penyakit menular dikelompokkan menjadi penyakit menular langsung dan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Jenis penyakit menular terdiri dari difteri, pertussis, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, yellow fever, influenza, dan meningitis. Sedangkan jenis penyakit tular yang berasal dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti malaria, demam berdarah, chikungunya, filariasis, dan kecacingan, Schistosomiasis, Japanese encephalitis, rabies, anthrax, PEX, toxoplasma, leptospirosis, flu burung atau avian influenza, dan West Nile. Penyakit tidak menular. Penyakit jenis ini tidak dapat ditularkan dari penderita kepada orang lain karena merupakan penyakit non-infeksi yang penyebabnya bukan mikroorganisme. Karena penyakit ini biasanya terjadi karena pola hidup yang kurang sehat seperti merokok, atau bisa jadi karena turunan atau bawaan, cacat fisik, penuaan atau usia, dan gangguan kejiwaan.
Penyakit tidak menular terjadi akibat interaksi antara agent atau non-living agent dengan host, dalam hal ini manusia, atau faktor predisposisi, infeksi, dan lain-lain, dan lingkungan sekitar atau source and vehicle of agent. Penyakit ini tidak menular kurang lebih mempunyai kesamaan dengan beberapa sebutan lainnya seperti penyakit kronis, penyakit non-infeksi, non-communicable disease, atau penyakit degeneratif, dan penyakit perilaku. Karakteristik penyakit tidak menular ada 7. Yang pertama, penularan penyakit tidak melalui suatu rantai penularan tertentu. Yang kedua, masa inkubasi yang panjang dan laten. Yang ketiga, keberlangsungan penyakit berlarut-larut atau yang disebut dengan kronis. Yang keempat, banyak menghadapi kesulitan diagnosis. Yang kelima, mempunyai variasi yang luas. Keenam, memerlukan biaya yang tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Ketujuh, faktor penyebabnya bermacam-macam atau multikausal, bahkan tidak jelas. Dalam tabel kita dapat melihat perbandingan penyakit tidak menular dengan penyakit menular. Seperti contohnya, jika penyakit menular banyak di negara berkembang, sedangkan jika penyakit tidak menular biasanya ditemui di negara-negara industri dan sebagainya. Beberapa contoh jenis penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, aterosklerosis, hipertensi, stroke, diabetes mellitus, kanker, tumor, kecelakaan lalu lintas, merokok, usia lanjut, dan lain-lain. Beberapa penyakit yang tidak menular ini bersifat kronis, antara lain yang pertama adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian, yaitu penyakit jantung iskemik, kanker, CHF, DM, cerebrovascular disease, chronic obstructive pulmonary disease, dan cirrhosis. Penyakit yang termasuk dalam special interest atau banyak menyebabkan masalah kesehatan tetapi frekuensinya kurang antara lain osteoporosis, gagal ginjal kronis, mental retardasi, epilepsi, lupus, eritematosus, colitis ulceratif, dan lain-lain. Sedangkan penyakit yang akan menjadi perhatian di masa yang akan datang di antara lain yaitu defisiensi nutrisi, alkoholisme, ketagihan obat, penyakit-penyakit mental, penyakit yang berhubungan dengan lingkungan pekerjaan, dan lain-lain. Terdapat 2 faktor risiko yang dapat menimbulkan penyakit tidak menular. Yang pertama ada faktor risiko untuk timbulnya penyakit tidak menular yang belum kronis, belum ditemukan secara keseluruhan, dan yang kedua ada faktor risiko yang telah diketahui ada kaitannya dengan penyakit tidak menular yang bersifat kronis. Demikian pemaparan tentang topik penyakit menular dan tidak menular dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.